bisa ya gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kalau sekarang tuh berpikir kok bisa ya saya gitu bawa 3 anak gitu masih kecil-kecil gitu. Ya itu kan karena Allah gitu kan. Mungkin kalau bukan karena Allah, hal itu di luar nalar manusia lah gitu. Di luar nalar kalau untuk kita sebagai manusia tuh. Kalau saya tuh bisa balik lagi ke Jakarta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kami akan menyajikan salah satu video tentang penderitaan seorang muslim yang menikah dengan seorang mu'alaf, yang akhirnya beliau diajak murtad oleh suaminya. Namun yang menyenangkan adalah sang muslim ini, sang istri ini kembali lagi memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kita menempuh hidup ini kita harus berhati-hati, apalagi untuk mencari pasangan hidup. Kita harus meneliti, karena di dalam agama Islam itu untuk mencari pasangan hidup adalah yang pertama dan yang paling utama adalah keimanannya. Karena iman ini adalah hal yang paling besar. Karena iman inilah yang menentukan kita kelak di kemudian hari. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Paling lama 80 tahun, itu pun sudah dengan struk-struknya. Namun kehidupan kekallah kelak yang akan kita tempuh, yang mana setelah kita dibangkitkan, kita tidak akan pernah mati lagi. Kita akan menerima ganjaran, apakah kita itu masuk ke surga ataupun masuk neraka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita yang merupakan agama Islam, kita yakin sebenarnya, karena di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga.
Orang kafir itu akan menjadi bahan daripada api neraka. Hartanya, anaknya adalah akan menjadi bahan api neraka orang kafir. Sedangkan orang Islam dihisap, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Cuman bagi orang yang benar-benar Islam, yang bersahadat, yang meyakini bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu satu, dan Muhammad Nabi yang terakhir, maka setelah dicuci, setelah dibersihkan dari dosa-dosa yang di dunia, maka umat Islam tersebut yang masuk neraka tersebut akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya di dalam agama Kristen, perkataan-perkataan Yesus di dalam Alkitab menunjukkan sebenarnya bahwasanya Yesus itu beragama Islam. Karena ajaran Yesus itu sama dengan ajaran agama Islam. Misalnya seperti mengucap 2 kalimat syahadat. Sewaktu Yesus hidup, ada syahadat bagi Yesus, bagi umat Yesus, bagi umatnya, bagi umat di masa Yesus hidup. Kami ingatkan, kami pertegas lagi bahwasanya umat Kristen itu tidak sama dengan umatnya Yesus, beda. Di mana syahadat Yesus, di mana syahadat Nabi Yesus, ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Yang mana di dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini sama maksudnya dengan sebagaimana kita syahadat. Di dalam Islam syahadatnya yaitu kita mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itu satu. Dan Muhammad itu, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sama. Jadi Yesus, sewaktu Nabi Yesus hidup, beliau itu adalah seorang nabi, dan beliau mengatakan bahwasanya Allah itu satu-satu. Dan benar Yesus Kristus Engkau utus. Di mana lagi pemirsa yang dirahmati Allah? Yesus mengatakan bahwasanya dia itu sebagai nabi. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Yang mana Yesus berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang. Dan itu yang memberi kesaksian kepadaku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus itu adalah mengerjakan pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada beliau. Dan pekerjaan-pekerjaan itu yang menjadi kesaksian kepada Yesus itu. Misalnya, Yesus dapat menyembuhkan orang berpenyakit kusta,
dapat mencelikkan orang yang buta, dan Yesus dapat menghidupkan orang mati. Itu adalah atas kuasa dari Allah. Itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Yesus. Karena di dalam kitab Yohanes tadi dikatakan bahwasanya pekerjaan itulah menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah Allah. Bapa itu sebutan Nabi Isa, sebutan Yesus kepada Allah. Karena untuk ucapan saling mendekat, yaitu seperti manusia, seperti kita umat Islam, hamba Allah. Sama seperti Yesus mengatakan Bapa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, siapakah Bapa itu? Dilanjutkan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 37. Di situ Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kamu dengar, dan rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Nah, berarti Bapa itu gaib, tak nampak. Jadi jelas sekali, Bapa itu tak nampak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperteguh keimanan kita dan mempertebal keimanan kita, kami akan menyaksikan satu ayat lagi. Yang mana dikatakan bahwasannya Yesus itu berbeda dengan Allah di dalam kitab sucinya orang Kristiani, di dalam kitab Bible. Di situ dikatakan di dalam kitab Bible ini terdapat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus itu di surga itu duduk di sebelah kanan Allah. Sudah tentu Allah dan Yesus itu berbeda. Yang mana di dalam ajaran agama Kristen dikatakan bahwasanya Yesus adalah Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat janggal sekali. Ajaran Kristen itu sangat janggal sekali karena bertentangan dengan Alkitabnya sendiri. Bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Alkitabnya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Mungkin ada di antara mereka yang mengatakan Yesus itu Allah dengan memberikan kitab-kitab dengan ayat-ayat yang dipenggal. Seperti misalnya di kitab Wahyu. Wahyu adalah kitab mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Kitab Wahyu itu ada karena Yohanes bermimpi di Pulau Patmos, lalu mencatat, lalu menjadi kitab. Nah, bagi Anda, siapakah pernyataan yang penting
yang lebih berharga daripada perkataan Yesus. Seharusnya kaum Kristiani ini memegang apa yang diucapkan oleh Yesus. Seperti di kitab Yohanes pasal 5 ayat 36 tadi, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi sangat jelas sekali kesaksian Yesus itu lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Siapa yang Anda dengar? Kaum Kristiani? Anda lebih mempercayai perkataan Yesus atau mempercayai perkataan Yohanes? Sedangkan Yesus mengatakan bahwa beliau memiliki suatu yang penting daripada pernyataan Yohanes. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, satu ayat lagi yang terdapat di dalam Alkitab untuk memperkuat dan memperteguh keimanan kita bahwa agama Islam sajalah agama yang benar, yang mana kita meyakini bahwasanya ajaran Kristen itu sangat bertentangan dengan ajaran Yesus dalam Alkitab. Bahkan ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Alkitabnya. Ini terdapat di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Yang mana di situ dikatakan yang bunyinya bahwa telah banyak muncul penyesat dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan anti Kristus. Jadi ayat ini mengatakan jika ada orang mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan manusia, berarti mereka itu penyesat dan anti Kristus. Sekali lagi, di kitab Yohanes, di kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sangat jelas sekali, barang siapa yang mengatakan Yesus itu bukan manusia, datang sebagai manusia, maka mereka itu penyesat dan anti Kristus. Jadi jika ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, berdasarkan bunyi kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 ini sangat jelas sekali, mereka itu penyesat dan anti Kristus. Pemirsa yang dirahmati Allah, penyesat dan anti Kristus, sebenarnya yang membuat orang Kristen ini bingung adalah karena tidak menerjemahkan seluruh istilah-istilah yang terdapat di dalam Alkitab. Seperti misalnya Kristus. Kristus itu artinya nabi. Yesus Kristus, Yesus nabi. Namun mereka menyembahnya. Kan aneh. Nah, di dalam pasal 2 dalam kitab Yohanes, di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 saya jelas sekali, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia itu adalah penyesat dan anti Kristus. Ini adalah Alkitab, kitab sucinya orang Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai kata penutup,
Di dalam Al-Quran Karim, Allah mengatakan bahwasanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Di dalam kitab agama orang lain tidak ada mengatakan agama yang paling benar selain di dalam Al-Quran. Jadi terdapat di dalam kitab At-Taubah ayat ke-33. Yang mana situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar yang dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Musyrik di sini maksudnya adalah orang musyrik ini maksudnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, mengatakan Allah itu tiga, mengatakan Allah itu dua. Itu adalah orang musyrik yang mengatakan Allah lebih dari satu. Itu adalah musyrik. Dan yang mengatakan Nabi itu adalah Allah, itu pun adalah orang musyrik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucun Winarsi. Saya tinggal di Jakarta Barat. Kegiatan saya saat ini jualan online juga, jualan ayam rempah. Namanya warungnya Ayam Rempah Serundeng Bunda. Jadi saya dulu tuh nikah tuh 2009 tuh secara Islam dengan seorang mu'alaf. Lalu punya anak tuh 2011, dan setelah itu 2014 tuh saya diajak sama suami ke Pulau Nias, karena suami kan asalnya dari sana ya, dari Pulau Nias. Ya awalnya sih saya memang gak mau karena jauh, terus udah gitu kan di sana kan memang mayoritas kan Kristen, saya nggak mau. Terus suami bilang di sana tuh kita nggak tinggal tetap gitu, jadi cuman main aja gitu, cuman paling seminggu lah paling lama gitu, kata suami. Ya udah, saya percaya. Akhirnya pas di sana, pas di Pulau Nias, semua data-data saya tuh disembunyikan sama suami, sama keluarga suami, sama suami lah yang pasti ya. KTP tuh sama kartu kakak tuh sama akte anak, kan anak saya waktu itu baru 1, disembunyikan. Saya nggak boleh lagi balik ke Jakarta. Ya udah, setelah itu saya jalanin aja gitu kan. Suami keluarga suami pastinya kan akhirnya lama-lama memang mau ngajak ke Kristen. Saya nggak mau, tetap sampai akhirnya saya hamil anak kedua gitu. Saya masih belum mau gitu. Terus pas hamil itu udah didatengin pendeta, udah didatengin banyak lah tokoh agama gitu ke rumah gitu, untuk biar saya mau ikut agama suami saya, agama Kristen Protestan. Tapi saya tetap nggak mau, cuman saya terus ditekan, katanya bagaimana mau ada kartu keluarga kalau kamu nggak mau bersatu sama suami kamu kan Kristen gitu, karena udah Kristen lagi lah, karena suami kan semenjak kesana emang suami udah Kristen lagi lah gitu.
boleh ikut keluarga besar. Pas udah sih di situ saya tetap nggak mau, meskipun akhirnya semua data-data saya tuh jadi Kristen ya. Saya sedih sebenarnya, cuman saya minta selalu sama Allah. Saya bilang, ya Allah, Allah tahu gitu. Allah tahu apa yang ada dalam hati saya selalu bilang gitu. Sekalipun saya dipaksa gitu, diajak ke gereja gitu, tapi hati saya nggak di situ gitu. Allah tahu. Saya selalu bilang sama Allah, Allah tahu. Saya selalu menunggu. Saya bilang, saya yakin banget gitu, suatu saat Allah tuh bakal nolong saya gitu kan. Akhirnya udah lahir anak kedua. Anak saya juga dibaptis akhirnya. Sedih sih, cuman balik lagi saya harus tetap hidup, saya harus tetap semangat untuk anak-anak saya gitu. Saya setiap hari tuh nggak pernah berhenti berharap tuh, nggak ada sehari pun terlewatkan untuk saya mohon sama Allah. Meskipun dalam hati saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, yakin banget deh kalau Allah tuh bakal ngeluarin saya dari sini gitu. Entah dengan apa caranya, entah dengan bagaimana caranya, saya yakin banget. Selalu berdoa sama Allah. Bahkan saya setiap hari itu sholat, Mas. Setiap hari saya sholat puasa. Pada saat bulan puasa itu tuh yang suka kan ketahuan tuh kalau bulan puasa tuh. Saya kalau pas maghrib itu saya nggak makan, cuman minum aja karena takut ketahuan. Kan suami saya pulang siang tuh selalu ditanya, udah makan siang belum? Saya bilang udah, saya bilang aja begitu. Saya selalu berbohong karena saya emang puasa. Saya nggak pernah nggak puasa. Setiap bulan puasa saya puasa. Sholat pun saya jalankan setiap hari, bahkan hampir 5 waktu tuh saya jalankan gitu. Dan lebih khusus lagi karena waktu itu kan suami kerjanya banyakan malam ya, jadi saya tuh paling sering tuh sholat tahajud sering banget. Di situ saya curhat sama Allah, karena memang nggak ada yang bisa bantu saya selain Allah gitu. Keluarga saya nggak mungkin, saya tahu gitu, maksudnya keluarga saya tuh nggak mungkin bisa bantu saya gitu. Ya Allah, satu-satunya yang bisa bantu saya cuma Allah gitu. Nah, setiap harinya saya hanya curhat sama Allah aja. Allah lagi gitu kan. Udah itu tuh berjalan sampai 2019. Saya kan berangkat ke sana 2014 ya. Itu saya sampai 2019 akhir tuh. 2019 akhir tuh saya tuh ngeklik lagi gitu, maksudnya cari-cari lagi siapa sih yang bisa bantu saya sebenarnya gitu kan, sambil minta pertolongan lah sama Allah gitu kan. Akhirnya ketemulah salah satu kontak itu kan, mualaf gitu kan. Mungkin ini yang bisa bantu saya karena ada WA di situ. Waktu itu masih ada almarhum ya, Ko Stephen gitu kan. Akhirnya pertama sih saya kontak Ko Stephen, terus lalu ya Bu kan ngasih referensi nomor Ustadz untuk cabang sana. Jadi sama Ustadz itu saya curhat sama Ustadz, iya Bu, iya Ustadz, saya nih ceritalah gitu keadaan saya. Udah saya bilang, Ustadz saya tuh pengen bersahadat, saya bilang gitu. Sabar Bu, katanya gitu kan, karena waktu itu saya tuh pas akhirnya ngubunginya tuh pas tahun baru 2020, awal 2020 lah itu saya hubungin Ustadz ya. Terus Bu sabar Bu, katanya karena masih pandemi, nanti insya Allah bulan Februari gitu. Bulan Februari Ustadz ngasih kabar katanya masih belum bisa, bandara ditutup
sementara gitu kan. Akhirnya saya bilang, gimana Ustadz, saya tuh setiap malam tuh, saya cerita sama Ustadz, saya setiap malam tuh udah kayak orang mau mati Ustadz, katanya gitu. Istighfar aja Bu, banyakin istighfar. Saya bilang, saya tuh ingat dosa-dosa saya meskipun saya tuh masuk Kristen bukan atas keinginan saya gitu. Tapi saya tuh merasa saya tuh udah maksudnya udah berdosa banget Ustadz gitu kan. Setiap hari Minggu saya anterin anak saya ke gereja gitu kan. Terus ibu maunya gimana? Saya bilang, Ustadz saya mau bersahadat lagi, saya bilang gitu kan. Jadi pertengahan Februari itu pertengahan Februari itu saya bersahadat di sana sama salah satu ustadz di sebuah masjid di kota sana. Udah abis itu, kenapa saya mau bersahadat lagi? Karena setiap malam itu saya tuh jantung saya tuh kayak mau berhenti gitu Bang. Tuh ya Allah, kata saya takut gitu kalau seandainya saya tuh mati dalam keadaan Kristen gitu kan. Waktu itu saya pas ngubungin Ustadz tuh saya lagi di pesta saya bilang, Ustadz tolongin saya Ustadz, saya bilang, saya kayak gak tahan lagi, saya bilang gitu. Udah ibu banyak istighfar aja, katanya kalau emang ibu itu niat tulus ibu, yakin Allah bantu gitu kan. Ya Ustadz, kata saya gitu kan. Udah habis syahadat itu saya lega banget. Akhirnya udah selesai syahadat itu saya semakin dekat sama Allah gitu kan. Nah, yang saya sih juga tahu, suami juga pasti udah curiga kalau misalkan saya tuh sering sholat gitu kan. Karena kan saya kan sholatnya itu bukan pakai mukena Mas, pakainya kain sarung tuh saya kasih peniti begitu. Terus yang satunya saya sarungin di bawah gitu. Itu tuh pernah ketahuan sama suami. Ini bekas apa? Ya udah saya nggak bisa ngelak lagi. Saya bilang, iya bekas sholat saya. Kamu masih sholat gitu, marah-marah gitu kan. Udah tuh dan yang bikin sebenarnya sih yang bikin dia semakin kesiniin semakin mengekang saya tuh karena salah satunya anak-anak gitu kan. Anak-anak tuh kan suka nonton Upin Ipin, padahal mah saya mah nggak pernah ngajarin sama sekali gitu. Jadi anak saya yang paling kecil itu, dia kalau habis mandi sama bapaknya tuh dia ini Bang suka wudhu gitu. Terus dia bilang, kamu ngapain udah mandi kok wudhu lagi? Kok udah mandi kok cuci muka lagi? Terus dia bilang, iya kayak mami, katanya kayak mami kan kalau habis mandi cuci muka lagi gitu, katanya gitu kan. Terus sholat kayak Upin Ipin, katanya gitu kan, cerita anak saya yang musuh ini yang bapaknya dengar gitu kan. Terus anak saya yang nomor 2 juga begitu. Kalau waktu itu kan dia suruh berdoa makan gitu kan, katanya kalau doa makan kalau mereka kan doanya beda ya. Terus anak saya yang nomor 2 itu nggak mau, dia pakainya bismillah. Terus kedengaran sama papinya, terus dimarahin. Kenapa dia doanya itu? Saya bilang nggak tahu, saya bilang bukan saya ngajarin, saya bilang gitu. Terus ya saya bilang ya itu karena mereka nonton Upin Ipin ya mungkin kan fitrahnya mereka itu keluar Mas, karena kan saya tuh waktu hamilnya mereka itu rata-rata pas hamil saya tuh selalu baca Al-Quran gitu loh Mas. Jadi mungkin mereka juga dengar gitu, terekam atau gimana lah gitu. Udah tuh tahun 2000, kembali lagi ke cerita yang tadi ya. Akhirnya bulan Juni saya hubungin lagi gitu Ustadz gitu kan. Saya bilang saya mau
kapan Ustadz gitu kan. Bu sabar ya Bu, katanya ini katanya coba ntar pertengahan atau akhir ini bulan Juli ibu baru bisa terbang gitu kan, karena kan pandemi ya Mas waktu itu. Saya bilang saya nggak tahan lagi, saya bilang saya tuh setiap hari Minggu, kalau sayanya udah emang, kalau saya suami saya ke gereja emang jarang, seminggu sebulan sekali gitu kan. Cuman anak saya yang dua itu cewek, saya sering antar ke gereja setiap hari Minggu tuh sekolah Minggu. Jadi saya suka kadang merasa berdosa gitu loh Mas, maksudnya anak saya anterin ke gereja gitu kan. Udah abis itu ya udah katanya nanti coba Bu katanya tanggal berapa ibu bisa di pertengahan sampai akhir bulan Juli ini katanya itu. Akhirnya saya bilang tanggal 22 Ustadz kalau bisa, saya bilang tanggal 22 itu anak saya kan itu hari Selasa. Itu anak saya tuh masuk sekolah, saya bilang kan karena lagi daring ya waktu itu kan seminggu sekali tuh setiap hari Selasa aja sekolahnya. Jadi hari Selasa tuh saya minta waktu untuk penerbangan itulah hari Selasa gitu kan. Ya udah katanya gitu. Bisanya pagi ya Bu ya kalau bisa. Ya alhamdulillah tuh akhirnya penerbangan pagi kita ambil. Udah saya bawa tuh motor, saya bonceng 3 anak-anak gitu kan ke bandara. Waktu hari tepatnya tanggal 21 bulan Juli 2020. Terus saya tuh terbang dari Pulau Nias tuh, motor tuh saya tinggal di bandara. Motor saya tinggal di penitipan. Lalu saya terbang dari bandara Pulau Nias tuh, bandara Gunung Stoli itu, saya terbang ke Medan. Qadarullah banyak sekali tuh Allah tuh kasih keajaiban gitu di situ tuh. Saya tuh yang bener-bener wow gitu. Pas mau naik pesawat aja kan, namanya saya kan bawa 3 anak gitu ya. Ini bukan perjalanan yang emang disengaja, maksudnya keluarga tahu karena posisinya kan saya tuh kabur ya Maya. Jadi tuh berdebar-debar, yang rasa takut, rasa apa udah jadi satu gitu. Itu ada salah satu orang yang nyamperin saya gitu, Bu, Ibu mau ke Jakarta ya? Katanya. Iya. Sini Bu saya bantu katanya. Udah gemetaran tuh dan saya ngasih masker anak saya nggak bisa. Terus dibantu sama dia, sini Bu saya yang kasih masker buat anaknya. Udah Ibu ke ini aja, Ibu ke loket aja. Kan di situ kan saya keluarin kartu keluarga sama akte anak-anak ya sama KTP saya gitu kan. Ada yang meriksa kan di situ kan. Udah jangan lama-lama, Ibu ini jangan dibikin lama. Katanya kasihan anaknya 3 katanya gitu kan. Udah qadarullah lagi, udah paling kita nunggu sekitar sejam lah, terus berangkat tuh pesawat ke Medan. Sampai di Medan tuh yang itu qadarullah laginya, Allah lagi tuh yang ada di posisi itu, Allah lagi tuh. Waktu itu saya biasanya tuh kalau penerbangan dari Medan ke Jakarta itu nunggu pesawat tuh sekitar 1,5 jam. Mas kebayangkan kalau saya harus nunggu 1,5 jam di Medan, terus saya tuh harus gemeteran, takut suami saya ngejar gitu kan, ngejar pesawat selanjutnya gitu kan. Itu qadarullahnya itu pesawat yang menuju Jakarta itu justru malah lagi nungguin saya dan anak-anak. Jadi nggak sampai nunggu, saya yang nunggu pesawat, jadi saya yang ditunggu pesawat loh, Mas. Makanya di situ tuh saya, ya Allah, kenapa sih Allah baik banget sama saya? Padahal saya tuh udah dosa, udah banyak dosa saya. Banyak banget lah keajaiban yang saya dapet di Tuhan. Dan makanya saya takut gitu. Kalau saya tuh jauh lagi dari Allah gitu, Allah tuh udah baik banget sama saya. Di situ pun
di bandara pun banyak sekali orang yang baik sama saya, sama anak-anak saya, sampai yang ibu baru saya bantu ya anaknya, saya bawa gitu kan, saya tuntun anaknya karena anak saya kan 3 waktu itu masih kecil-kecil kan, 2 tahun yang lalu kan, 3 tahun yang lalu masih kecil-kecil banget gitu kan, udah terbang ke Jakarta. Sampai Jakarta saya baru tuh WA mantan suami, saya bilang motor di bandara ya, saya bilang gitu. Saya sama anak-anak udah pergi ke Jakarta gitu kan, saya maaf ya, saya bilang itu, saya bilang saya nggak bisa ngelanjutin karena kan emang udah ada pertengkaran yang maksudnya saya udah nggak nyaman lah di situ, yang setiap hari semenjak 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir tuh sebelum saya pergi ke Jakarta itu, saya udah setiap hari tuh udah diharuskan baca Injil setiap hari. Setiap hari tuh entah tengah hari, entah pagi atau malam, itu ditanya udah baca Injil belum, ditungguin nanti sama dia. Tapi justru saya semakin suruh baca Injil gitu, saya semakin cinta sama Allah, semakin cinta sama Islam gitu kan. Kadang-kadang saya bilang, apa yang kamu saya suruh baca dari Injil itu? Orang seperti dongeng gitu, seperti cerita. Maksudnya, masa sih, ya maksudnya kalau emang ini dari Tuhan, masa sih Tuhan menceritakan dia sehari-harinya, seperti dia naik perahu cari ikan sama sahabat-sahabatnya gitu kan, atau dia maksudnya tertidur gitu. Jadi kan justru hati saya tuh lucu gitu kan, hati saya lucu. Dan setiap pertanyaan yang saya lemparkan sama suami itu suka bikin dia emosi, bikin marah gitu. Seperti saya bilang, lah kan ini sini kan Hammer juga dilarang gitu kan di Kristen. Karena kan saya suruh baca ya, otomatis saya baca kan yang kayak gitu-gituan. Makan babi juga dilarang, Hammer juga dilarang gitu kan. Situ ya saya suka tanya gitu, tapi kenapa orang Kristen ngejalanin itu? Terus nggak seperti nggak ada larangan, justru malah di gereja-gereja tuh kalau misalkan akhir tahun tuh Mas tuh kayak Natalan atau acara tahun baru tuh kan ada yang kayak perjamuan kudus ya, itu tuh pakai anggur merah. Kalau kita Islam kan meskipun katanya itu kan alkoholnya sedikit kan tetap aja haram ya. Itu sama mereka dihalalkan gitu kan. Jadi membuat saya tuh maksudnya masuk akalnya di mana gitu loh maksudnya. Dan mereka tuh tidak menjalankan apa yang ada di Alkitab juga gitu kan. Jadi kalau saya bilang katanya Kristen itu ajaran kasih. Tapi kenapa yang saya temukan nggak ada sedikit pun, saya bilang, orang yang menjalankan kasih itu. Saya selalu tuh yang maksudnya karena kan mereka tahu kesan saya dari Muslim, dan mereka juga tahu gitu loh, maksudnya kan menurut mereka tuh kan kalau bilang tuh pertobatan ya, mereka tahu tuh pertobatan saya tuh nggak murni lah atau nggak full gitu kan ya. Saya kan kalau kayak di sana tuh kan pesta tuh rata-rata babi. Jadi kalau pergi ke pesta itu selalu bawa makanan sendiri. Mau diketawain kek, mau apa kek, bodo amat. Saya daripada makan babi, udah saya mah meskipun seandainya cuman tempe dicabein, ikan cabein, saya bawa dari rumah. Pakai kayak Tupperware gitu, saya bawa gitu kan, saya taruh di tas. Jadi kalau misalkan mereka makan, saya juga makan. Diledekin saya di situ, selalu diledekin. Bodo amat, saya bilang, daripada saya makan babi, saya bilang gitu kan. Karena memang selama di sana saya 6 tahun tuh nggak pernah sama sekali saya makan babi. Bahkan nyuci, masak itu yang selalu mungkin bikin mertua saya tuh nggak seneng, karena saya tuh nggak pernah mau megang, nggak pernah apalagi masak gitu. Selalu jadi pemicu gitu, yang menjadi kebencian lah sama
mereka tambah nggak suka gitu sama. Tapi kan itu kan nggak bisa dipaksa. Bahkan saya tuh kalau setiap nyuci piring tuh, saya kan pakai sarung tangan tuh kalau nyuci piring pakai plastik tuh. Saya biasanya kalau ada bekas mereka makan babi, biasanya saya pakai plastik tuh nyucinya. Tangan saya sarungin plastik. Itu sambil oe-oe gitu kan. Suami saya sebenarnya tahu, mantan suami saya sebenarnya tahu, cuman maksudnya karena mereka tuh nggak ada di posisi saya, jadi nggak ngerasain betapa saya tersiksanya. Seperti itu aja saya tersiksa banget, itu kan mereka nggak ngerasain itu kan Mas. Ini mereka biasa aja menurut mereka, cuman menurut saya itu suatu penderitaan gitu maksudnya. Nggak bisa lah saya terus-terusan kayak begini gitu kan. Saya sempat berbabi Bang di sana, berbabi saya karena mertua saya waktu itu kan udah sakit-sakitan yang laki-laki. Itu saya pelihara babi, cuman qadarullahnya lagi tuh babinya itu nggak berkembang selama setahun. Belinya tuh dulu babinya misalkan belinya 700.000, pas dijual cuma 900.000, padahal udah setahun kan, jadinya nggak ada untung ya. Terus nggak ada untung, nggak ada anak juga. Akhirnya qadarullah ya, emang saya emang nggak mau, tapi karena terpaksa aja gitu kan, nggak ada pilihan lain. Dan di sana tuh juga saya tuh emang kelihatannya seperti saya menerima gitu, seperti saya menerima keadaan, tapi padahal jauh di lubuk hati saya nggak bisa nerima sama sekali saya seperti ini gitu kan. Makanya mungkin kalau suami saya atau keluarga suami gitu, keluarga mantan itu seperti nggak nyangka gitu kalau saya tuh bakal kabur gitu, karena menurut mereka kan kehidupan di sana juga udah mapan kan, dari mulai kan pas dari sini ke Pulau Nias tuh suami nggak ada kerjaan. Saya waktu itu kan ada modal ya, ada tabungan sedikit dari sini ke Nias tuh saya ada tabungan, saya jualan. Di situ sih kita maksudnya bisa memenuhi kebutuhan tuh, karena saya jualan waktu itu pertama tuh lontong sayur. Terus kalau kayak di sana tuh kalau kayak pizza itu kan belum ada ya, jadi saya jualan pizza tuh Bang, laris sehari aja bisa laku tuh sekitar 20 pan gitu kan ya, 20 pan gitu. Jadi lumayan bisa untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah suami waktu itu belum kerja selama di sana 3 bulan apa berapa bulan tuh masih nganggur gitu kan. Ya udah saya yang cari gitu. Sampai akhirnya suami kerjanya di hotel kan, tapi dia selalu bagian malam. Makanya kenapa saya selalu menantikan malam gitu ibaratnya, karena saya tuh bisa ketemu Allah tuh yang maksimal tuh di malam hari gitu, karena suami kan kerjanya malam gitu kan. Saya selalu curhat sama Allah gitu kan. Iya, dan yakin banget lah pokoknya. Saya bilang sama Allah, saya bilang saya nunggu, saya bilang mau, bahkan sampai anak saya nanti menjadi udah besar atau udah besar lah, udah sekolah, udah lulus sekolah pun saya tunggu. Saya bilang gitu, saya bilang sama Allah, kapan Allah kasih kesempatan saya untuk keluar dari pulau ini, saya tetap menunggu. Qadarullah ya, di sana saya hanya 6 tahun gitu kan. Bahkan itu di luar dugaan kalau saya tuh bisa lari secepat itu gitu. Bahkan karena sebelumnya saya berekspektasi malahan 10 tahun ke atas gitu saya baru bisa balik lagi ke Jakarta gitu. Tapi ya qadarullah, semuanya juga udah atas kehendak Allah. Saya bisa balik lagi dengan hanya 6 tahun gitu kan. Meskipun di sana saya seperti biasa-biasa aja, karena saya prinsipnya begini, untuk apa saya misalkan saya kayak sama keluarga di sini pun nggak ada yang tahu, itu maksudnya bagaimana saya di sana tuh nggak ada yang tahu. Meskipun kalau suami ataupun keluarga suami sampai saat ini pun selalu bilang kalau saya tuh dipengaruhin sama kakak-kakak saya, sama saudara-saudara saya yang di Jakarta sini. Padahal mah sama sekali enggak.
saya nggak pernah curhat tentang agama saya, nggak pernah curhat tentang ke keluarga saya tentang agama saya di sana tuh bagaimana, tentang perlakuan suami saya di sana bagaimana, nggak pernah sama sekali. Jadi saya pikir ya udahlah, biar saya sama Allah aja yang tahu. Saya tuh karena saya pikir juga kalau misalkan saya cerita sama keluarga saya, belum tentu saya nggak dinyinyirin gitu kan, yang ada salah sendiri, kenapa mau, yang ada seperti itu. Saya nggak mau. Saya bilang karena ini kesalahan saya tanggung jawab terhadap dosa-dosa saya, kesalahan saya. Jadi saya yakin gitu, saya minta ampun sama Allah, saya yakin Allah bakal nolong saya gitu kan. Ya pada akhirnya ya Allah memang nolong saya gitu. Terus pokoknya nggak pernah lepas lah, saya tuh selalu berdoa sama Allah untuk saya bisa lari ke Jakarta gitu, bagaimana caranya gitu. Tapi emang nggak mudah sih. Setelah di sini aja selalu saya bisa ya gitu loh, maksudnya kadang-kadang kalau sekarang tuh berpikir kok bisa ya saya gitu bawa 3 anak gitu, masih kecil-kecil gitu. Ya itu kan karena Allah gitu kan. Mungkin kalau bukan karena Allah, hal itu di luar nalar manusia lah gitu. Nah, di luar nalar kalau untuk kita sebagai manusia tuh, kalau saya tuh bisa balik lagi ke Jakarta gitu. Itu aja sih dulu sih kayaknya. Kayak mana ya? Suami pernah setelah udah pindah ke sini, suami pernah menghubungi nggak? Menghubungi waktu 6 bulan pertama itu saya memang lost kontak, karena saya memang memutuskan untuk memblokir, karena saya waktu itu masih jujur aja masih takut, karena saya tuh merasa kalau untuk yang melindungi saya tuh nggak ada, hanya Allah gitu. Maksudnya saya juga curhat dulu sama Allah gitu, gimana, bahkan saya maksudnya untuk memblok aja saya bilang yakin lah gitu, maksudnya ini keputusan terbaik gitu untuk ngeblok suami saya gitu, karena dia juga selalu tanya-tanya ke keluarga saya. Jadi keluarga saya juga kan karena bukan karena mereka, justru malah keluarga saya kalau ditanya tentang saya justru malah bilang nggak tahu kenapa sih katanya gitu, bukannya di sana udah lumayan katanya gitu, udah punya usaha masing-masing gitu kan, kenapa begitu katanya, kenapa harus pergi gitu kan. Lah kan perjalanan hidup yang jalanin kan saya. Jadi sekalipun juga maksudnya keluarga mau membantu saya untuk balik lagi ke sana, saya bilang saya nggak bisa. Saya pun kalaupun juga seandainya balik lagi ke sini, saya nggak nyari keluarga saya, Mas. Saya ke sini nggak nyari, bahkan saya nggak bilang sama keluarga saya kalau saya mau balik lagi ke sini, nggak bilang. Pas udah nyampe bandara saya baru bilang sama ponakan saya, jemput saya di bandara, saya bilang gitu. Udah baru tuh pada tahu semua gitu. Tapi saya jujur aja, karena untuk menceritakan karena jujur aja kalau soal agama, keluarga kandung saya tuh belum banyak yang paham Islam yang gimana sih, menurut mereka masih yang sama aja, agama semua sama kan, masih yang begitu ya. Tapi buat saya kan enggak gitu. Makanya waktu itu memang saya memutuskan untuk ngeblok Facebook, WA udah saya blok gitu kan. Yang IG juga. Akhirnya dia sih tetap itu anak saya kayak gitu. Saya bilang ya udah, saya bilang kita ketemu di pengadilan gitu. Udah setelah
udah ada putusan, baru saya berani lagi buka blog gitu, karena kan saya udah ada kepastian hukum kan, baru saya buka lagi blognya, karena kan dia pikir ya udahlah gitu kan, dia kan ada tuh ipar saya, adiknya dia tuh ngubungin saya, Kak tolongnya buka komunikasinya gitu, maksudnya dia bilang waktu itu, pada saat itu dia berapa bulan, 3 bulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu, dia bilang kita udah bisa kok menerima perbedaan gitu, maksudnya nggak apa-apa kalau kalian beda. Saya bilang nggak mungkin, saya bilang dulu kan juga kalau memang bisa nerima perbedaan kenapa harus nunggu kayak gini gitu kan. Terus akhirnya saya buka tuh komunikasi sama suami, cuman jujur sampai sekarang pun dia masih suka ngirimin video yang ini loh, Islam tuh seperti ini, jadi saya mah suka tahu aja, saya nggak bales kalau udah mengenai yang kayak gitu, saya nggak balas. Tapi kalau misalkan nanya kabar anak-anak, saya balas, nanya keadaan anak-anak saya balas. Tapi kalau udah dia kirimin video kayak gitu, minta tanggapan, saya diam aja. Dia bilang dia kan suka yang inilah nanya-nanya, karena udah tahu, sekalipun saya sudah menjawab, misalkan saya jawab atas dasar ayat Al-Quran, nanti dia bilang gini, Al-Quran itu kan bukan dari Tuhan, itu kan karangan Nabi gitu. Saya bilang itu kan menurut kamu, kalau saya gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi untuk sekarang ini emang udah berapa bulan ini saya buka komunikasi, cuman karena saya itu pun karena saya udah ada kepastian hukum ya, secara hukum saya udah cerai sama dia, jadi saya membuka komunikasi ya, maksudnya ya karena saya nggak mau, maksudnya ya biarin aja, maksudnya gitu kan, karena ada satu ipar saya yang maksudnya yang dia mohon gitu kan, udahlah buka aja komunikasi gitu, ya udah akhirnya saya buka komunikasi. Ini proses pertemuan dengan suami sebelum nikah tuh boleh diceritain nggak? Kan beliau mualaf awalnya. Kenapa, karena tertarik karena mualaf atau memang ada rasa atau gimana, bisa diceritain nggak? Sehingga dia malah membawa kakak ke Nias. Sebenarnya waktu itu kita kan pacaran udah lama gitu kan, terus pacar dulu ya, nggak mau putus suami saya. Terus saya bilang ya udah, saya bilang kalau emang mau sama saya ya harus masuk Islam, saya baru bisa nikah gitu kan. Karena ya jujur aja, kalau misalkan meskipun emang saya kan dulu tuh istilahnya masih belentang-belentong ya, istilahnya sholat pun, agama pun, maksudnya tahu gitu Islam tuh tauhid, mentauhidkan Tuhan gitu, tahu, tapi ya belum penuh gitu ya, masih muda ya, masih belum, karena dari basic keluarga juga maksudnya cuman sekedar agama Islam aja, belum tahu yang bagaimana sih Islam yang benar tuh gitu. Jadi ya emang saya tuh menikah karena dia mualaf, cuman ya emang dia nggak pernah menjalankan gitu. Meskipun udah mualaf, dia nggak pernah sholat, kalau suruh sholat dia nggak pernah mau. Merasa dijebak sih kalau kayak begini? Iya, jujur aja sih awalnya sih saya bilang ya mungkin saya tuh tadinya tuh begini, ya Allah mungkin ya nanti lama-lama dia mau lah, misalnya hidayah gitu, meskipun baru istilahnya belum mau sholat gitu. Saya tuh berharap seperti itu, jujur aja, namanya kita berumah tangga kan ya maunya seperti itu. Cuman pas udah waktu itu kan dia sempat ada apa namanya CPNS tuh ke Pulau Nias. Saya ditinggal pas umur 9 bulan. Nah, di sana itu dia kayaknya didoktrin lagi. Jadi pas dia balik ke sini tuh kayak benci aja ngeliat saya. Kayak benci ngeliat saya gitu kan. Karena gimana ya? Ya udah akhirnya saya tuh sama dia tuh suka
ajakin ke acara-acara Kristen gitu. Saya nggak mau gitu kan. Pas udah lahir anak pertama itu, kakaknya itu sering datang ke tempat saya, kan dulu saya di Bekasi. Dulu datang ke Bekasi hanya untuk hari Minggu doang. Jadi nanti dia yang ngajakin gitu, ada kakaknya tuh yang ngajakin saya sama suami sama anak saya untuk ke gereja gitu kan. Tapi saya nggak mau. Di situ pun sebenarnya saya udah kabur, tapi makanya kenapa saya tuh nggak pernah mau minta tolong sama siapapun, karena ini memang kesalahan dan dosa saya gitu loh, maksudnya kecuali sama Allah gitu loh, karena yang bantu saya, yang ngasih hidayah itu sama Allah. Saya bersyukur banget Mas, saya masih dikasih hidayah sama Allah. Setelah saya, maksudnya sebenarnya saya tuh udah dikasih kesempatan kedua sama Allah, karena waktu itu tuh waktu di Bekasi sebenarnya suami udah sering ngajak maksa ke sana. Akhirnya saya kabur juga dari Bekasi itu, saya kabur ke Jakarta, ke sini ke Meruya, kabur ke Meruya. Tapi kan karena keluarga saya nggak ngerti gitu, saya juga baru anak satu waktu itu. Jujur aja Mas, saya tuh lebih nekat. Jadi saya tuh lebih lebih yakin untuk hidup sendiri sekarang daripada dulu waktu anak satu. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya terlalu, maksudnya udah yakin banget gitu loh, maksudnya udah saya nggak bisa hidup dalam Kristen gitu kan. Udah tau lah, saya tuh yang saya percaya itu hanya Allah gitu. Jadi waktu yang anak saya yang waktu itu masih satu tuh sempet sebenarnya suami ngajakin begitu, saya kabur. Tapi waktu itu keluarga ngasih kesempatan lagi sama suami, kasih kesempatan lagi, dibilang nggak bakalan maksa-maksa ke sana lagi. Dan sebenarnya kan di situ kan juga sebenarnya udah nggak boleh kan, karena dia tuh udah masuk lagi ke Kristen ya, karena ngajak. Sebenarnya di situ juga udah nggak boleh, cuman karena memang iman saya yang lemah, saya jujur saya akuin iman saya yang lemah pada saat itu. Terus juga anak saya juga, padahal waktu itu baru satu, yang ada mungkin karena waktu itu jujur aja pikirannya masih dunia. Waktu itu masih dunia, takut anak nggak bisa kasih makan anak gitu, takut ya, itulah namanya juga masih inilah dunia gitu. Jadi saya justru pertobatan saya tuh hijrah saya tuh dimulai sebenarnya dari saya pindah ke Nias.